Wastini menatap kosong ke arah jendela kamarnya yang besar, tempat ia sering berdiri sambil memandang bunga mawar di taman depan rumahnya. Namun, malam itu, pemandangan itu tak lagi menenangkan hatinya. Cahaya bulan yang biasanya terlihat lembut, kini terasa dingin dan asing. Rumah besar ini, yang dulu menjadi tempatnya bernaung, kini berubah menjadi tempat yang penuh luka. "Wastini, aku sudah memutuskan," ujar Damar dengan suara tegas, namun tanpa emosi. "Kita tidak bisa melanjutkan ini. Aku ingin kau pergi dari rumah ini." Wastini memandang suaminya dengan mata yang penuh air mata, berharap ada secercah rasa bersalah di wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tapi yang ia temukan hanyalah ekspresi datar, seperti seseorang yang sedang membahas urusan bisnis. "Apa salahku, Mas? Apa aku kurang berusaha jadi istri yang baik? Bagaimana dengan Bagus? Dia masih bayi, dia butuh ayahnya." Suara Wastini bergetar, hampir memohon. Damar mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin mendengar pembelaan itu. "Kita sudah selesai, Wastini. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Lagi pula, aku sudah menemukan orang lain yang bisa membahagiakanku." Kata-kata itu seperti pedang yang menancap di hati Wastini. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah bersumpah untuk mencintainya di hadapan Tuhan bisa begitu mudah mengucapkan kalimat kejam itu? Lebih menyakitkan lagi Ibu Damar, yang selama ini ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri, justru berdiri di samping Damar dan menguatkan keputusan itu. Wanita tua itu, dengan wajah tanpa ekspresi berkata, "Damar benar, Wastini. Kamu memang tidak pantas untuknya. Dia butuh pasangan yang bisa mendukung karirnya, bukan perempuan seperti kamu yang hanya bisa merepotkan." "Bu, ini rumah saya. Dan juga, saya punya hak di sini. Bagaimana bisa kalian mengusir saya begitu saja?" Wastini mencoba menahan tangisnya. "Tinggalkan rumah ini sebelum pagi," balas Ibu Damar tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Malam itu, Wastini mengemasi barang-barangnya dengan hati yang hancur. Tangis Bagus, anaknya yang masih berusia 9 bulan, menjadi latar belakang yang semakin menambah kepedihan. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah malam ini, tapi ia tidak tahu harus kemana. Di sela-sela kepanikan itu, ia membuka lemari tua tempat ia menyembunyikan tabungan kecilnya. Tabungan itu adalah bagian dari warisan orang tuanya yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Meski kecil jumlahnya, ia tahu itu bisa menjadi penyelamatnya sementara waktu. Namun, ketika Wastini mengingat bagian terbesar dari warisan itu telah diambil Damar untuk diberikan kepada selingkuhannya, ia merasa marah sekaligus tak berdaya. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah ia percayai sepenuhnya tega melakukan hal seperti itu? Dengan langkah berat, Wastini keluar dari rumah yang dulu ia sebut sebagai surga. Udara malam terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia menggendong Bagus erat-erat, memastikan tubuh kecil itu tetap hangat meskipun ia sendiri kedinginan. Ia berjalan tanpa arah, melewati jalanan yang sepi dan gelap. Di setiap langkahnya, ia merasa semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia mengenang bagaimana ia dan Damar dulu memulai semuanya dari nol. Mereka pernah saling mendukung dalam suka dan duka. Tapi kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ketika akhirnya ia berhenti di sebuah taman kecil yang sepi, Wastini duduk di bangku kayu dengan napas terengah-engah. Bagus mulai rewel, mungkin karena lapar atau merasa tidak nyaman di tengah udara dingin. Wastini mencoba menenangkan anaknya dengan menyanyikan lagu Nina Bobo, meski suaranya bergetar oleh tangis yang tertahan. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, yang tidak bisa melindungimu dari semua ini," bisiknya sambil mencium kening Bagus. Malam itu terasa begitu panjang bagi Wastini. Ia terus memikirkan kemana ia harus pergi dan apa yang harus ia lakukan. Semua orang yang dulu ia kenal seakan menjauh darinya. Beberapa teman lama yang ia coba hubungi tidak membalas pesannya, mungkin takut terlibat dalam masalahnya. Hanya satu hal yang membuatnya tetap bertahan, Bagus. Anak kecil itu adalah satu-satunya alasan Wastini terus melangkah, meski hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Demi Bagus, ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup.
Wastini menatap kosong ke arah jendela kamarnya yang besar, tempat ia sering berdiri sambil memandang bunga mawar di taman depan rumahnya. Namun, malam itu, pemandangan itu tak lagi menenangkan hatinya. Cahaya bulan yang biasanya terlihat lembut, kini terasa dingin dan asing. Rumah besar ini, yang dulu menjadi tempatnya bernaung, kini berubah menjadi tempat yang penuh luka. "Wastini, aku sudah memutuskan," ujar Damar dengan suara tegas, namun tanpa emosi. "Kita tidak bisa melanjutkan ini. Aku ingin kau pergi dari rumah ini." Wastini memandang suaminya dengan mata yang penuh air mata, berharap ada secercah rasa bersalah di wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tapi yang ia temukan hanyalah ekspresi datar, seperti seseorang yang sedang membahas urusan bisnis. "Apa salahku, Mas? Apa aku kurang berusaha jadi istri yang baik? Bagaimana dengan Bagus? Dia masih bayi, dia butuh ayahnya." Suara Wastini bergetar, hampir memohon. Damar mengalihkan pandangannya, seolah tak ingin mendengar pembelaan itu. "Kita sudah selesai, Wastini. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Lagi pula, aku sudah menemukan orang lain yang bisa membahagiakanku." Kata-kata itu seperti pedang yang menancap di hati Wastini. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah bersumpah untuk mencintainya di hadapan Tuhan bisa begitu mudah mengucapkan kalimat kejam itu? Lebih menyakitkan lagi Ibu Damar, yang selama ini ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri, justru berdiri di samping Damar dan menguatkan keputusan itu. Wanita tua itu, dengan wajah tanpa ekspresi berkata, "Damar benar, Wastini. Kamu memang tidak pantas untuknya. Dia butuh pasangan yang bisa mendukung karirnya, bukan perempuan seperti kamu yang hanya bisa merepotkan." "Bu, ini rumah saya. Dan juga, saya punya hak di sini. Bagaimana bisa kalian mengusir saya begitu saja?" Wastini mencoba menahan tangisnya. "Tinggalkan rumah ini sebelum pagi," balas Ibu Damar tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Malam itu, Wastini mengemasi barang-barangnya dengan hati yang hancur. Tangis Bagus, anaknya yang masih berusia 9 bulan, menjadi latar belakang yang semakin menambah kepedihan. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah malam ini, tapi ia tidak tahu harus kemana. Di sela-sela kepanikan itu, ia membuka lemari tua tempat ia menyembunyikan tabungan kecilnya. Tabungan itu adalah bagian dari warisan orang tuanya yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Meski kecil jumlahnya, ia tahu itu bisa menjadi penyelamatnya sementara waktu. Namun, ketika Wastini mengingat bagian terbesar dari warisan itu telah diambil Damar untuk diberikan kepada selingkuhannya, ia merasa marah sekaligus tak berdaya. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah ia percayai sepenuhnya tega melakukan hal seperti itu? Dengan langkah berat, Wastini keluar dari rumah yang dulu ia sebut sebagai surga. Udara malam terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia menggendong Bagus erat-erat, memastikan tubuh kecil itu tetap hangat meskipun ia sendiri kedinginan. Ia berjalan tanpa arah, melewati jalanan yang sepi dan gelap. Di setiap langkahnya, ia merasa semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia mengenang bagaimana ia dan Damar dulu memulai semuanya dari nol. Mereka pernah saling mendukung dalam suka dan duka. Tapi kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ketika akhirnya ia berhenti di sebuah taman kecil yang sepi, Wastini duduk di bangku kayu dengan napas terengah-engah. Bagus mulai rewel, mungkin karena lapar atau merasa tidak nyaman di tengah udara dingin. Wastini mencoba menenangkan anaknya dengan menyanyikan lagu Nina Bobo, meski suaranya bergetar oleh tangis yang tertahan. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, yang tidak bisa melindungimu dari semua ini," bisiknya sambil mencium kening Bagus. Malam itu terasa begitu panjang bagi Wastini. Ia terus memikirkan kemana ia harus pergi dan apa yang harus ia lakukan. Semua orang yang dulu ia kenal seakan menjauh darinya. Beberapa teman lama yang ia coba hubungi tidak membalas pesannya, mungkin takut terlibat dalam masalahnya. Hanya satu hal yang membuatnya tetap bertahan, Bagus. Anak kecil itu adalah satu-satunya alasan Wastini terus melangkah, meski hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Demi Bagus, ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup.
Setelah berhari-hari mencari tempat berteduh, Wastini akhirnya tiba di sebuah area pinggiran kota yang dikenal dengan sebutan Kampung Jembatan. Tempat itu tidak ada dalam rencananya, tapi kelelahan membuatnya menyerah pada pilihan apapun yang tersedia. Ia berdiri di depan sebuah gubuk kecil yang ditunjukkan oleh seorang penduduk lokal. Gubuk itu lebih mirip bangunan setengah jadi, dengan dinding kayu yang sebagian telah rapuh dan atap seng yang bolong di sana-sini. Bau tak sedap dari sungai yang tercemar di belakangnya membuat perutnya mual, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. "Bu, kontrakan ini memang seadanya. Kalau mau, bayar saja dulu untuk sebulan. Kalau nggak cocok, nanti bisa pindah," ujar pemilik kontrakan, seorang pria paruh baya dengan wajah keras. Wastini menggenggam uang di tangannya erat-erat. Jumlahnya semakin sedikit, tapi ia tahu tempat ini adalah satu-satunya opsi yang mungkin. Ia membayar sewa itu dengan tangan gemetar, lalu melangkah masuk bersama Bagus. Di dalam gubuk, kondisinya bahkan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Lantainya terbuat dari tanah, dan tidak ada perabotan apapun kecuali satu tikar tua yang sudah sobek di sudut ruangan. Dindingnya tipis, sehingga angin malam dengan mudah masuk dan membuat suhu di dalam terasa dingin. Namun ketika Wastini menatap wajah kecil Bagus yang tertidur di pelukannya, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Hari-hari di gubuk itu penuh perjuangan. Bagus, yang masih bayi, sering jatuh, sakit. Udara lembab dari sungai di belakang rumah membuatnya terkena pilek yang tidak kunjung sembuh. Suara tikus yang berlarian di atap seng membuat Wastini sulit tidur di malam hari. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa lapar yang sering menggerogoti perutnya. Setiap pagi, Wastini keluar dari gubuk untuk mencari pekerjaan. Ia mencoba mendatangi warung-warung kecil, menawarkan diri untuk menjadi pelayan, tapi ditolak dengan alasan mereka sudah punya cukup pekerja. Ia mendatangi rumah-rumah di sekitar, berharap bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi kebanyakan pemilik rumah enggan mempekerjakan orang asing yang tidak mereka kenal. Kondisi Bagus semakin memburuk. Suhu tubuhnya naik dan tangisannya semakin lemah. Uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli popok dan susu, tapi Wastini tahu ia harus membeli obat untuk Bagus. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menjual cincin pernikahannya. Satu-satunya benda yang tersisa dari kehidupan lamanya. Ia mendatangi seorang pedagang emas kecil di pasar dan menyerahkan cincin itu. Pedagang itu memandang cincinnya sebentar, lalu menawarkan harga yang jauh di bawah nilainya. "Ini saja yang bisa saya kasih, Bu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa," kata pedagang itu tanpa ekspresi. Wastini tahu bahwa ia sedang dipermainkan, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan hati berat, ia menerima uang itu dan segera membelikan obat untuk Bagus. Namun, uang hasil penjualan cincin itu habis lebih cepat dari yang ia duga. Dalam waktu beberapa hari, Wastini kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada pekerjaan, tidak ada simpanan, dan tidak ada bantuan dari siapapun. Pada suatu malam yang dingin, ketika Bagus menangis kelaparan dan tidak ada makanan di rumah, Wastini duduk di sudut gubuknya dengan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa benar-benar hancur. Tapi di tengah kepedihan itu, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Bagus membutuhkan dirinya. Keesokan paginya, Wastini memutuskan untuk mengemis di lampu merah di dekat pasar. Keputusan itu bukan hal yang mudah baginya. Harga dirinya sebagai seorang manusia terasa hilang setiap kali ia mengulurkan tangan meminta belas kasihan. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia berdiri di persimpangan jalan, membawa sebuah mangkuk plastik kecil dan menggendong Bagus di dada. Dengan suara pelan, ia memohon pada setiap pengendara yang lewat. "Pak, Bu, tolong buat beli susu anak saya," katanya. Meski suaranya nyaris tidak terdengar di antara deru kendaraan. Awalnya, kebanyakan orang mengabaikannya. Beberapa hanya meliriknya sekilas sebelum memalingkan wajah. Tapi ada juga yang memberikan recehan kecil tanpa berkata apa-apa. Setiap rupiah yang ia dapatkan adalah harapan untuk Bagus. Hatinya terasa hancur setiap kali melihat tatapan sinis dari beberapa orang yang mungkin menganggapnya pemalas atau pencari simpati.
Tapi Wastini mencoba mengabaikan semua itu. Ia hanya memikirkan satu hal. Bagus harus bertahan. Malam harinya, setelah mengumpulkan cukup uang untuk membeli sedikit nasi dan susu formula, Wastini kembali ke gubuknya. Ia menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri dan Bagus, lalu menyusui anaknya dengan penuh kasih. Maafkan ibu, nak. Ibu, tahu ini tidak cukup, tapi ibu berjanji akan berusaha lebih keras. Bisiknya sambil menidurkan Bagus. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Setiap pagi, Wastini keluar rumah dengan harapan dan doa agar ia bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk kebutuhan Bagus. Ia mulai mengenal beberapa pengemis lain yang sering berada di lampu merah yang sama. Mereka memberinya tips tentang cara menarik perhatian orang, seperti membawa tulisan besar atau berdiri di tempat yang lebih strategis. Namun, setiap malam ketika ia kembali ke gubuknya, ia selalu merenungkan kehidupannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Dari seorang istri yang tinggal di rumah besar dengan segala kenyamanan, ia kini menjadi seorang ibu tunggal yang mengemis di jalanan untuk bertahan hidup. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya terus bertahan. Cinta untuk Bagus. Ia tahu bahwa ia harus tetap kuat, apapun yang terjadi. Setiap kali ia melihat senyum kecil di wajah anaknya, ia merasa semua penderitaannya sepadan. Demi kamu, nak. Ibu akan bertahan. Ucapnya pelan sambil menatap Bagus yang tertidur pulas di pelukannya. Malam itu, meski angin dingin dari celah-celah gubuk menyusup ke dalam, Wastini merasa hangat. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, tapi ia percaya bahwa suatu hari semua ini akan terbayar. Ia harus percaya. Hari itu adalah salah satu hari yang melelahkan bagi Wastini. Matahari terasa membakar kulitnya saat ia berdiri di persimpangan jalan yang dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang. Suara klakson bersahut-sahutan dan bau asap kendaraan membuat kepalanya pusing. Namun, ia tetap berdiri dengan sabar, menggendong Bagus di dadanya yang semakin kurus. Setiap kali seorang pengendara berhenti, ia mencoba memohon dengan suara lirih. Beberapa memberi recehan, tapi kebanyakan hanya menggelengkan kepala atau memalingkan wajah. Meski hatinya terasa sakit, Wastini tetap menguatkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Namun, sore itu, sebuah kejadian tak terduga mengubah hidupnya. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di pinggir jalan. Dari dalam mobil, seorang pria tua turun dengan terburu-buru. Namun langkahnya yang tergesa-gesa membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke trotoar. Wastini melihat kejadian itu dari kejauhan. Orang-orang di sekitar hanya memandang tanpa berniat membantu. Beberapa pengendara malah terlihat kesal karena pria itu menghambat jalan. Tanpa berpikir panjang, Wastini berlari menghampiri pria tersebut, meskipun tubuhnya sendiri lemas karena belum makan sejak pagi. "Pak, Bapak enggak apa-apa?" tanya Wastini dengan nada cemas. Ia membantu pria tua itu duduk di trotoar, lalu mengambil botol air kecil dari tas lusuhnya dan memberikannya kepada pria tersebut. Pria itu, yang ternyata bernama Pak Hartono, terlihat kelelahan. "Terima kasih, nak," katanya dengan suara lemah. "Saya terlalu buru-buru tadi." Wastini membantu Pak Hartono berdiri. Sopir pria itu akhirnya keluar dari mobil, terlihat panik dan meminta maaf karena tidak segera membantu. Namun Pak Hartono hanya menggeleng pelan dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting saya baik-baik saja." Melihat kondisi Wastini yang lusuh dan menggendong bayi kecil, Pak Hartono bertanya, "Kamu siapa, nak? Dan kenapa kamu ada di sini?" Dengan suara pelan, Wastini menceritakan garis besar kehidupannya. Ia tidak ingin terlalu panjang lebar karena takut mengganggu pria itu. Tapi dari ekspresi Pak Hartono, Wastini bisa melihat rasa iba yang mendalam. "Kamu menolong saya padahal kamu sendiri sedang dalam kesulitan," kata Pak Hartono dengan nada penuh kekaguman. Wastini hanya tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Semua orang pantas ditolong, apapun keadaannya." Pak Hartono tersentuh dengan kata-kata itu. Ia meminta sopirnya untuk mengantar Wastini dan Bagus pulang ke tempat mereka tinggal.
Awalnya Wastini ragu, tapi sopir Pak Hartono meyakinkannya bahwa itu adalah perintah majikannya. Sesampainya di gubuk kecil tempat Wastini tinggal, Pak Hartono turun dari mobil untuk melihat langsung kondisinya. Ia terdiam beberapa saat, memandang gubuk reyot itu dengan tatapan penuh prihatin. "Kamu tinggal di sini?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Wastini mengangguk pelan. "Ini yang terbaik yang bisa saya dapatkan, Pak. Tapi saya bersyukur masih punya tempat untuk berteduh." Pak Hartono menatap Wastini dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa di balik kesulitan yang begitu besar, ada seseorang yang masih memiliki hati besar untuk membantu orang lain. "Kamu wanita yang luar biasa," katanya akhirnya. "Saya tidak bisa membiarkan kamu dan anakmu hidup seperti ini." Wastini terkejut mendengar pernyataan itu. "Pak, maksud Bapak apa?" Pak Hartono tersenyum lembut. "Saya akan membantu kamu. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa bekerja di rumah saya sebagai asisten rumah tangga. Saya membutuhkan seseorang yang bisa membantu istri saya, dan kamu terlihat seperti orang yang bisa diandalkan." Mata Wastini melebar. Tawaran itu seperti angin segar di tengah badai hidupnya. Namun, ia merasa ragu untuk menerimanya begitu saja. "Pak, saya tidak punya pengalaman. Saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa." Air mata mengalir di pipi Wastini. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertolongan kecil yang ia berikan kepada orang lain akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Pak Hartono tersenyum. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nak. Justru saya yang harus berterima kasih karena kamu telah membantu saya di saat saya membutuhkan." Hari itu menjadi awal baru bagi Wastini. Ia dan Bagus pindah ke rumah Pak Hartono, sebuah rumah besar yang nyaman dengan taman luas di depannya. Meski ia hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, Wastini merasa hidupnya perlahan kembali menemukan arah. Istri Pak Hartono, seorang wanita yang ramah dan lembut, menyambut Wastini dengan hangat. Ia bahkan membantu merawat Bagus ketika Wastini sedang bekerja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wastini merasa hidupnya tidak lagi penuh dengan kesedihan. Setiap malam, ketika ia menidurkan Bagus di kamar kecil yang disediakan untuk mereka, Wastini selalu berdoa dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa hidupnya masih jauh dari sempurna, tapi ia percaya bahwa selama ia tetap berusaha dan bersyukur, harapan akan selalu ada. Dan semua itu dimulai dari satu pertemuan tak terduga di persimpangan jalan. "Pengalaman bisa dipelajari, Nak," jawab Pak Hartono dengan yakin. "Yang penting kamu mau berusaha dan jujur. Itu sudah lebih dari cukup." Bekerja di rumah Pak Hartono menjadi titik balik dalam hidup Wastini. Ia merasa seperti menemukan kembali dirinya yang hilang. Di rumah megah itu, ia memiliki pekerjaan yang jelas, atap yang kokoh, dan makanan yang cukup untuk dirinya dan Bagus. Setiap pagi, Wastini memulai harinya dengan semangat baru. Ia mengurus rumah dengan penuh dedikasi, membersihkan lantai marmer yang berkilau, merapikan taman yang luas, dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Meski awalnya ia merasa gugup, dukungan dari Pak Hartono dan istrinya, Bu Ratna, membuatnya merasa dihargai. "Kamu belajar dengan cepat, Wastini," kata Bu Ratna suatu pagi saat Wastini sedang merapikan dapur. "Jarang sekali saya melihat seseorang yang begitu teliti seperti kamu." Pujian itu membuat hati Wastini hangat. Ia merasa usahanya tidak sia-sia, dan ia bertekad untuk terus memberikan yang terbaik. Bagus, yang sebelumnya sering sakit-sakitan, kini mulai tumbuh sehat. Dengan asupan gizi yang cukup dan perawatan yang baik, pipi Bagus mulai terlihat lebih berisi. Ia sering tertawa saat bermain dengan mainan yang diberikan oleh Bu Ratna. Melihat senyum di wajah anaknya, Wastini merasa semua perjuangannya terbayar. Di tengah kesehariannya yang baru, Wastini mulai mengenal lebih dekat dengan anggota keluarga Pak Hartono. Salah satu dari mereka adalah Rama, anak tunggal Pak Hartono dan Bu Ratna. Rama adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, tampan dengan pembawaan yang ramah. Ia sering pulang larut malam karena kesibukannya mengelola perusahaan keluarga. Awalnya, Wastini hanya berinteraksi sekadarnya dengan Rama.
Sebagai asisten rumah tangga, ia merasa tidak pantas terlalu dekat dengan putra majikannya. Namun, Rama memiliki sikap yang berbeda. Ia selalu memperlakukan Wastini dengan sopan dan penuh perhatian, tanpa sedikit pun memandang rendah latar belakangnya. Suatu sore, Rama pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Wastini sedang mencuci pakaian di halaman belakang, sementara Bagus bermain di dekatnya. Rama berjalan mendekat, membawa sekotak susu untuk Bagus yang dibelinya di perjalanan pulang. "Ini untuk Bagus," kata Rama sambil tersenyum hangat. "Saya lihat dia mulai suka susu coklat, kan?" Wastini terkejut dan canggung menerima perhatian itu. "Terima kasih, Mas Rama. Tapi Bapak dan Ibu sudah banyak membantu kami. Saya nggak enak kalau terus-terusan merepotkan." Rama menggelengkan kepala. "Kamu nggak merepotkan siapapun, Wastini. Apa yang kamu lakukan di sini sudah lebih dari cukup. Kamu bekerja keras, dan itu patut dihargai." Perkataan Rama membuat Wastini merasa dihargai sebagai seorang individu. Perlahan, percakapan mereka menjadi lebih sering. Rama sering menyempatkan waktu untuk bermain dengan Bagus, atau sekadar duduk di dapur menemani Wastini yang sedang memasak. Ia memuji masakan Wastini, mengatakan bahwa masakan sederhana itu mengingatkannya pada masakan almarhum neneknya. "Wastini," kata Rama suatu hari, "aku kagum sama kamu. Kamu ibu yang luar biasa. Aku nggak tahu apakah aku bisa sekuat kamu kalau berada di posisi yang sama." Wastini tersenyum kecil, meski hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. "Saya hanya berusaha yang terbaik untuk Bagus, Mas. Nggak ada yang istimewa dari saya." "Tetap saja, keberanian kamu itu langka," balas Rama dengan serius. Interaksi mereka semakin hari semakin akrab. Wastini merasa nyaman berbicara dengan Rama, meski ia selalu menjaga batasannya sebagai seorang pekerja. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa perhatian Rama membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak pernikahannya hancur. Di sisi lain, Rama semakin tertarik dengan ketangguhan dan ketulusan Wastini. Baginya, Wastini adalah contoh nyata seorang wanita yang kuat, tidak menyerah meskipun hidup telah memberinya begitu banyak cobaan. Namun, perhatian Rama terhadap Wastini tidak selalu diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar. Beberapa staf rumah tangga lainnya mulai bergosip. Mereka berbisik-bisik tentang bagaimana seorang pria seperti Rama bisa dekat dengan seseorang seperti Wastini. "Aneh ya, Mas Rama itu tampan dan kaya, tapi kenapa dia sering ngobrol sama Mbak Wastini?" ujar salah satu pembantu kepada temannya. Wastini mendengar bisikan-bisikan itu, dan hatinya terasa perih. Ia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, apalagi dianggap memiliki niat buruk terhadap keluarga yang telah menolongnya. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Rama. "Mas Rama, saya minta maaf kalau perhatian Mas ke saya membuat orang lain salah paham. Saya nggak mau ada masalah di rumah ini." Rama menatap Wastini dengan serius. "Wastini, kamu nggak perlu minta maaf. Orang lain boleh berpikir apapun, tapi aku tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan pedulikan mereka." Meski begitu, Wastini tetap merasa cemas. Ia memutuskan untuk lebih menjaga jarak dari Rama demi menghindari gosip yang lebih buruk. Namun, keputusan itu tidak mengurangi rasa hormat dan kagum Rama padanya. Hari-hari berlalu, dan Wastini terus bekerja keras. Ia mulai mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan, seperti mengatur keuangan rumah tangga dan cara berbicara dengan percaya diri di depan orang lain. Pak Hartono bahkan sesekali memberikan nasihat tentang bagaimana membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Bagus. "Jangan pernah takut bermimpi, Wastini," kata Pak Hartono suatu pagi. "Kamu punya potensi besar. Jangan biarkan masa lalu menahanmu." Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Wastini. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajinya, bermimpi suatu hari bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Bagus. Meski jalannya masih panjang, ia merasa optimis bahwa masa depan yang cerah menantinya. Perlahan tapi pasti, peluh yang ia keluarkan mulai membuka peluang baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dari keluarga Pak Hartono, terutama Rama yang diam-diam menjadi sumber semangatnya. Namun, Wastini tetap berpegang pada prinsipnya.
fokus pada tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan pekerja, sambil terus berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan bagus. Baginya, perjalanan ini baru dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Waktu berlalu, dan kehidupan di rumah Pak Hartono semakin terasa nyaman bagi Wastini. Ia tidak lagi merasa seperti seorang tamu atau sekadar pekerja, melainkan seperti bagian dari keluarga. Setiap harinya ia belajar untuk melupakan masa lalunya yang pahit dan membuka hati terhadap harapan baru. Hubungan Wastini dengan Rama pun berkembang secara alami. Rama sering mencari waktu untuk berbicara dengannya, bahkan di tengah kesibukannya mengelola perusahaan. Percakapan mereka tidak pernah terasa canggung, meskipun berasal dari dunia yang berbeda. Rama selalu mendengarkan cerita Wastini dengan penuh perhatian, dan Wastini menemukan kedamaian dalam cara Rama memperlakukannya. Sore itu, setelah selesai bekerja, Wastini duduk di taman bersama Bagus yang sedang bermain dengan mainan kayunya. Rama datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. "Capek?" tanya Rama sambil memberikan salah satu cangkir kepada Wastini. Wastini tersenyum. "Tidak juga, Mas. Kalau lihat Bagus sehat dan ceria, rasanya capek itu hilang." Rama duduk di sampingnya, menatap ke arah matahari yang mulai terbenam. "Wastini, aku selalu kagum sama kamu. Aku belajar banyak dari cara kamu menghadapi hidup. Kamu nggak pernah menyerah, meskipun hidup sering hingga adil." Wastini menundukkan kepala, sedikit canggung dengan pujian itu. "Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan, Mas. Semua ibu pasti akan melakukan hal yang sama untuk anaknya. Tapi tidak semua orang sekuat kamu," kata Rama dengan nada serius. "Aku nggak tahu bagaimana aku akan bertahan kalau berada di posisi kamu." Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Rama akhirnya memberanikan diri untuk melanjutkan apa yang selama ini ia pendam. "Wastini, aku nggak tahu apakah ini waktu yang tepat, tapi aku harus jujur. Aku mencintai kamu." Wastini tertegun. Cangkir teh di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap Rama dengan mata penuh kebingungan. "Mas Rama, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya takut." Wastini terdiam, mencari kata-kata yang tepat. "Saya takut terluka lagi. Saya takut mempercayai orang lain setelah apa yang saya alami." Rama menggenggam tangan Wastini dengan lembut. "Aku tahu kamu pernah terluka, dan aku nggak bisa janji kalau aku akan selalu sempurna. Tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu berusaha untuk melindungi kamu dan Bagus. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian." Air mata mengalir di pipi Wastini. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaannya bercampur aduk antara kebahagiaan, keraguan, dan ketakutan. Namun, melihat ketulusan di mata Rama, hatinya mulai melembut. Malam itu, Wastini merenung panjang. Ia teringat semua hal yang telah ia lalui, semua rasa sakit yang ia rasakan, dan semua perjuangan yang ia tempuh untuk Bagus. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Keesokan harinya, Wastini memutuskan untuk berbicara dengan Pak Hartono dan Bu Ratna. Ia merasa perlu meminta pendapat mereka sebelum mengambil keputusan besar. Pak Hartono tersenyum mendengar cerita Wastini. "Nak, aku sudah lama melihat bagaimana Rama memandang kamu. Dia tidak pernah sejatuh cinta ini pada siapapun sebelumnya." Bu Ratna menambahkan, "Kamu wanita yang baik, Wastini. Dan yang terpenting, kamu membawa kebahagiaan dalam hidup Rama. Kalau kamu mau memberinya kesempatan, kami akan sangat mendukung." Mendengar restu dari keluarga Pak Hartono, Wastini merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan Bagus. Beberapa minggu kemudian, Rama kembali mengungkapkan perasaannya. Kali ini, Wastini mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Mas Rama, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya percaya dengan ketulusan Mas. Kalau Mas yakin, saya akan mencoba membuka hati saya lagi," katanya dengan suara bergetar. Rama tersenyum lebar. "Aku yakin, Wastini. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan." Dengan restu keluarga Pak Hartono, Wastini dan Rama menikah dalam sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dekat. Meski tidak mewah, acara itu penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur.
Wastini mengenakan kebaya sederhana yang dipinjamkan oleh Bu Ratna, sementara Rama mengenakan jas rapi. Bagus, yang kini berusia hampir 2 tahun, menjadi perhatian utama dalam acara itu. Ia tertawa ceria di gendongan Rama, seolah tahu bahwa hidup mereka akan berubah menjadi lebih baik. Setelah pernikahan, hidup Wastini benar-benar berubah. Ia tidak hanya menemukan pasangan hidup yang mencintainya, tetapi juga keluarga baru yang mendukungnya. Meski perjalanan hidupnya masih panjang, Wastini merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Bagi Wastini, cinta yang tak terduga ini bukan sekadar akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari babak baru yang penuh harapan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi selama ia memiliki cinta dan dukungan, ia percaya bahwa segalanya mungkin. Pernikahan dengan Rama membawa perubahan besar dalam hidup Wastini. Ia kini tinggal di rumah yang nyaman, dikelilingi cinta dari keluarga yang menerimanya apa adanya. Bagus tumbuh sehat dan ceria, menikmati perhatian dari ayah barunya yang mengasihinya, seperti darah daging sendiri. Namun, meski hidupnya kini jauh dari kesulitan, Wastini tidak pernah melupakan masa lalu yang penuh perjuangan. Setelah beberapa bulan menikah, Wastini mulai merasa terpanggil untuk berbagi pengalaman hidupnya dengan orang lain. Ia menyadari bahwa perjalanan pahitnya bukan sekadar ujian, melainkan pelajaran yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan dukungan penuh dari Rama, Wastini memulai kegiatan sosial untuk membantu ibu-ibu tunggal dan keluarga kurang mampu di sekitar tempat tinggalnya. Setiap minggu, Wastini mengadakan pertemuan kecil di sebuah aula sederhana yang disewanya. Ia berbagi cerita tentang bagaimana ia bertahan di masa sulit, bagaimana ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus berjuang demi anaknya, dan bagaimana ia memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk bangkit. "Ibu-ibu, saya tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan," kata Wastini dalam salah satu pertemuan itu. "Tapi percayalah, selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian." Perkataan Wastini sering membuat para peserta menangis haru. Banyak dari mereka merasa dikuatkan dan termotivasi untuk terus berjuang. Salah satu ibu berkata, "Terima kasih Bu Wastini, kata-kata ibu memberi saya semangat. Saya ingin menjadi seperti ibu, kuat untuk anak-anak saya." Di luar kegiatan sosialnya, Wastini juga membantu Rama mengelola bisnis keluarga. Meski awalnya merasa tidak percaya diri, ia belajar sedikit demi sedikit dari Rama dan Pak Hartono. Ia bahkan mulai mempelajari keterampilan baru seperti manajemen keuangan dan komunikasi bisnis. Rama selalu mendukungnya, memastikan bahwa Wastini merasa dihargai dan berdaya. "Ini bukan hanya tentang bisnis, Wastini," kata Rama suatu hari. "Aku ingin kamu merasa bahwa kamu punya tempat di dunia ini, tempat di mana kamu bisa bersinar." Kehidupan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Bagus, yang kini berusia 3 tahun, menjadi anak yang cerdas dan ceria. Ia sering ikut ibunya dalam kegiatan sosial, membuat para peserta pertemuan tersenyum dengan kelucuannya. Rama pun semakin bangga dengan Wastini, yang kini tidak hanya menjadi istri dan ibu yang luar biasa, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang. Namun, Wastini tahu bahwa hidup tidak selalu mulus. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa Damar, mantan suaminya, mengalami kebangkrutan akibat bisnisnya yang gagal. Lebih buruk lagi, ia ditinggalkan oleh wanita yang dulu menjadi selingkuhannya. Berita itu tidak membuat Wastini merasa puas atau bahagia. Sebaliknya, ia merasa iba. Tanpa berpikir panjang, ia meminta Rama untuk menghubungi Damar dan menawarkan bantuan. "Dia pernah menyakiti kamu, Wastini. Kamu nggak perlu melakukan ini," kata Rama dengan nada prihatin. "Tapi aku nggak ingin menyimpan dendam, Mas," jawab Wastini dengan lembut. "Dendam hanya akan membuat hati kita berat. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku ingin melepaskan masa lalu dengan damai." Damar awalnya merasa malu menerima bantuan itu, tetapi akhirnya ia menerimanya dengan penuh rasa syukur. Ia bahkan meminta maaf kepada Wastini atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. "Terima kasih, Wastini. Aku nggak pernah menyangka kamu masih mau peduli padaku," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian, Damar," jawab Wastini.
Aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Aku hanya berharap kamu juga bisa menemukan kebahagiaan. Pengalaman itu semakin menguatkan keyakinan Wastini bahwa kebaikan hati adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Ia percaya bahwa setiap luka, jika disikapi dengan bijak, bisa menjadi pelajaran yang mendewasakan. Hingga hari ini, Wastini tetap menjalani hidup dengan rendah hati. Meski kini ia memiliki segalanya, ia tidak pernah lupa bagaimana rasanya berada di titik terendah. Ia tetap aktif membantu orang-orang yang membutuhkan, menginspirasi mereka dengan cerita hidupnya. Dalam sebuah wawancara untuk acara amal yang diadakan oleh keluarga Pak Hartono, seorang jurnalis bertanya, "Bu Wastini, apa yang membuat Anda tetap rendah hati meskipun sudah memiliki kehidupan yang sangat baik sekarang?" Wastini tersenyum lembut. "Karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau kemewahan, tetapi dari cinta, ketulusan hati, dan kemampuan untuk berbagi. Selama kita bisa memberi arti bagi hidup orang lain, kita sudah memiliki segalanya." Kata-kata itu menjadi penutup dari perjalanan panjang Wastini. Ia bukan lagi wanita yang terpuruk oleh masa lalu, melainkan seorang ibu, istri, dan inspirasi bagi banyak orang. Kehidupan mungkin penuh liku, tetapi Wastini telah membuktikan bahwa dengan ketulusan, keberanian, dan cinta, setiap luka bisa sembuh, dan setiap kegelapan bisa menjadi terang